Pernah kepikiran nggak gimana caranya para ilmuwan ngatur jutaan spesies di planet ini, biar nggak pusing gitu? Ternyata ada loh semacam sistem pengarsipan global raksasa buat semua makhluk hidup. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngomongin yang rumit-rumit, kita mulai dari sesuatu yang simpel dulu ya. Sesuatu yang pasti kita semua tahu. Coba dibayangin, supermarketnya acak-acakan total. Nggak ada lorong, nggak ada papan nama, nggak ada label. Mau nyari kopi aja bisa berjam-jam kan? Nah, tanpa organisasi, semua barang itu jadi nggak ada gunanya. Intinya ya di situ, masalah klasifikasi. Oke, sekarang kita naikin levelnya. Lupakan dulu soal supermarket. Yap, bayangin aja, supermarket itu sekarang adalah seluruh planet kita. Isinya jutaan makhluk hidup yang beda-beda. Dari bakteri yang nggak kelihatan mata, sampai paus biru raksasa. Ilmuwan butuh banget sistem buat ngatur semua ini. Dan ini bukan cuma soal biar rapi loh. Ini tuh fondasi dasar buat ngerti gimana jaring-jaring kehidupan di bumi ini bekerja. Nah, sistem yang kita pakai sekarang ini nggak tiba-tiba ada gitu aja. Prosesnya panjang. Sistem ini berevolusi, sama kayak kehidupan itu sendiri. Jadi makin pinter dan makin akurat dari waktu ke waktu. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Dulu orang ngelompokin makhluk hidup cuma dari tampangnya aja. Misalnya, paus sama ikan. Kan sama-sama punya sirip, ya udah digabungin aja. Simple sih, tapi salah total. Metode modern namanya filogenetik itu beda banget. Ini kayak bikin silsilah keluarga raksasa buat semua kehidupan. Dia ngelihatnya dari DNA, jadi ketahuan siapa kerabat siapa yang sebenarnya. Jadi dari pemetaan modern ini, kita dapat 5 kerajaan besar. Anggap aja, ini kayak lorong-lorong utama di supermarket kehidupan. Tiap lorong ini isinya kelompok makhluk hidup yang beda secara fundamental. Lorong pertama kita, Monera. Nah, ini dia para perintis kehidupan di bumi. Mereka itu bentuk kehidupan paling simpel, nggak punya inti sel, tapi jangan salah, mereka ada di mana-mana. Di tanah, di laut, bahkan di dalam badan kita. Mereka ini fondasi dari segalanya. Kecil-kecil cabai rawit nih, mereka punya dua sisi. Ada bakteri baik, contohnya Lactobacillus, yang bantu pencernaan kita. Tapi ada juga yang jahat, yang bisa bikin penyakit serius kayak TBC dan tifus. Lanjut, kita ke protista. Di sini nih ada lompatan evolusi yang gede banget. Munculnya inti sel. Keren kan? Kelompok ini tuh kayak kotak campur aduknya evolusi. Mereka lebih kompleks dari Monera, tapi belum bisa dibilang jamur, tumbuhan, atau hewan. Mereka ini jembatan penting menuju kehidupan yang lebih rumit. Dampaknya juga macam-macam banget. Ada yang berguna, kayak galidium yang jadi bahan buat bikin agar-agar, tapi ada juga yang bahaya banget. Contohnya plasmodium, parasit penyebab malaria yang bahkan ikut ngebentuk sejarah peradaban manusia. Sekarang, kenalan yuk sama para petugas kebersihan planet kita. Kerajaan fungi alias jamur. Mereka ini jagonya dekomposisi. Coba bayangin, tanpa mereka, bumi ini bakal penuh sama sampah organik. Jamur ngurain semua itu, balikin nutrisinya ke tanah, biar tanaman baru bisa tumbuh. Mereka ini kunci dari siklus kehidupan. Dan mereka ini dekat banget loh sama kita, mulai dari jamur rhizopus yang bikin tempe, makanan favorit kita, sampai Microsporum yang bisa bikin panu di kulit. Ya, mereka ada di makanan kita, ada juga di kulit kita. Lorong berikutnya, ini dia para pabrik energinya planet bumi, kerajaan Plantae alias tumbuhan. Apa yang mereka lakuin itu ajaib banget. Mereka nangkep energi matahari terus diubah jadi makanan. Lompatan evolusi inilah yang jadi dasar buat hampir semua kehidupan di darat. Intinya, kita ini utang budi banget sama tumbuhan. Makanan yang kita makan, oksigen yang kita hirup, bahkan baju yang kita pakai, semuanya berkat kerajaan yang super keren ini. Dan akhirnya, kerajaan kita sendiri. Para konsumen, animalia. Beda banget sama tumbuhan. Kita nggak bisa bikin makanan sendiri. Kita harus gerak, berburu, nyari makan buat bertahan hidup. Dari sinilah lahir pergerakan, interaksi, dan kesadaran. Keragamannya, wah luar biasa. Dari yang paling simpel kayak spons di laut, sampai ke tingkat kecerdasan paling kompleks kayak kita, manusia. Kita bergantung sama hewan lain buat makanan dan tenaga, tapi ya kita juga harus waspada sama hewan-hewan yang bisa membahayakan. Oke, kita udah jalan-jalan ke 5 kerajaan tadi. Terus, emangnya buat apa sih semua ini? Kenapa sistem pengarsipan ini penting banget? Karena ini bukan cuma sekedar daftar nama, ini tuh peta. Peta yang nunjukin gimana semua kehidupan ini saling terhubung.
Kalau kita ngerti peran setiap makhluk, dari bakteri sampai paus, kita jadi bisa lebih jago ngejaga keseimbangan planet ini. Dan ujung-ujungnya, ini soal kelangsungan hidup kita juga kan? Dan bagian paling serunya, peta ini tuh nggak pernah final. Selalu ada penemuan baru yang bikin peta ini diupdate terus. Ini ngingetin kita kalau di luar sana masih banyak banget misteri yang nunggu buat dipecahkan. Siapa tahu kan, penemuan hebat berikutnya datang dari kalian.